Assalamualaikum, semangat pagi sahabat pembelajar. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap semangat ya mengikuti serial edukasi untuk matriks dalam bidang ekonomi. Masih dengan saya, Puji Bowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, Mas Bro, Mbak Sis, gimana nih setelah melihat video-video saya berkaitan dengan konsep matriks? Mudah-mudahan sekarang semakin tercerahkan bagaimana penerapan matriks untuk fungsi-fungsi ekonomi, ya. Nah, biasanya matriks itu memang secara umum bisa kita gunakan untuk menyelesaikan fungsi-fungsi permintaan dan penawaran, di mana kita diminta mencari titik keseimbangan atau titik equilibrium untuk tingkat harga dan tingkat kuantitas barang. Nah, ternyata matriks itu juga sering digunakan untuk menyelesaikan kasus yang lebih kompleks. Dalam hal ini, kita akan menghadirkan contoh untuk kasus yang sangat populer di bidang ekonomi, yaitu analisis input-output. Nah, apa itu analisis input-output? Berarti kita ingin melihat bagaimana input suatu sektor itu berasal dari output sektor yang lain. Demikian juga kalau satu sektor itu menghasilkan output, dia akan dimanfaatkan sebagai input di sektor yang lain. Di samping memang akan digunakan oleh pengguna akhir, ya, yaitu dalam bentuk nanti consumption dan teman-temannya itu ya. Oke, kita akan lihat di sini teman-teman semua bahwa analisis input-output ini banyak sekali kita jumpai di dalam riset-riset bidang ekonomi mikro ya. Kita tahu bahwa yang namanya output suatu sektor itu akan sebagian digunakan sebagai input ya. Jadi output dari satu sektor tertentu akan digunakan menjadi input buat sektor yang lain. Demikian juga sebagian akan dikonsumsi secara langsung nih, yang kita sebut dengan final demand. Baik oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah maupun masyarakat. Yang ini kita sebut dengan yang C plus I plus G gitu ya. Nah, lalu input yang diperlukan oleh satu sektor juga berasal dari sektor yang lain ya, serta input primer yaitu tenaga kerja, modal dan sebagainya. Disinilah nanti kita ingin mencari istilahnya nilai tambah. Kalau namanya input output, kita ingin mencari nilai tambah dari ini ya, input primer yang utama ini ya. Kemudian hubungan ini ditunjukkan dengan sebuah tabel dalam bentuk tabel input output. Jadi nanti ada tabel yang isinya output maupun input dari sektor-sektor tertentu dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain ya. Dan juga kita ingin melihat bagaimana kalau terjadi perubahan permintaan akhir, apa yang akan terjadi dengan apa namanya output di suatu sektor tersebut ya. Kita bisa menyelesaikan dengan matriks I/O ya. Jadi analisis I/O ini dikembangkan pertama kali oleh Wesley Leontief ya, yang beliau ini menerima Nobel tahun 1973. Makanya nanti kita akan menjumpai itu kita sebut sebagai rumus Leontief lah. Nanti ada di sana ya. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman semua. Ini kita punya 3 sektor ya, agriculture, sektor industri dan sektor jasa ya. Plus final demand artinya yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya ini ya. Nah, kalau kita baca di baris agriculture ini, maka kita bacanya bagaimana? Jika dilihat dari baris, maka output dari masing-masing apa namanya sektor ini akan menjadi input buat sektor yang lain. Jadi gini ya. Jadi kalau kita baca baris ini adalah outputnya, output dari agriculture, ya. Di mana output agriculture itu akan menjadi input buat ini sektor industri misalkan itu ya. Oh, sebanyak 225. Kemudian agriculture ini juga akan menjadi apa namanya input buat industri yang lain, ya. Nah, di sini misalkan output dari pertanian digunakan sebagai input sektor pertanian dari sebesar 150 ya. Jadi dipakai di sektornya sendiri 150, dipakai di sektor industri 225 dan dipakai di sektor jasa 125. Dan digunakan langsung oleh atau dikonsumsi langsung sebanyak 100. Iya, cara bacanya begitu ya. Sehingga secara total outputnya adalah ada 600. Lalu kalau kita lihat dari sisi kolom bagaimana nih? Ya, dari sisi kolom
sektor industri misalkan di sini ya, akan memperoleh input dari mana? Dari sektor agriculture 225, dari sektor industri sendiri 250, dan nggak ada dari service, kemudian dari primer lainnya adalah 425. Nah, nanti dengan cara yang sama teman-teman juga bisa baca nih, misalkan service itu sektornya akan menerima input dari mana? Oh, dari agriculture 125, dari industri 140, dari sektornya sendiri 30. Plus ada input yaitu input yang tadi primer lainnya itu ya, total inputnya ada 300. Jadi teman-teman lihat di sini, yang namanya total input di suatu industri akan menjadi total outputnya di industri tersebut gitu loh. Ya, jadi barangnya nggak akan kemana-mana ya. Ini 900, dia juga akan sama dengan sini 900 ya. Dan ini 300 juga sama dengan 300 ini ya. Jadi yang baris itu sekali lagi menunjukkan output dia ya. Kemudian yang kolom ini menunjukkan kontribusi dia untuk menjadi input buat sektor dia sendiri maupun sektor yang lain. Nah, sekarang kita kenalkan istilah namanya matriks koefisien teknik ya. Jadi kalau di kolom tadi tabel I/O menunjukkan asal input, maka jika nilai dari masing-masing input tadi dibagi dengan total input, maka akan menghasilkan nilai yang disebut dengan koefisien teknik. Jadi tadi yang masing-masing input sini, ya ini kan inputnya agriculture, inputnya dari agriculture sendiri, industri dan services ya. Kalau masing-masing elemen ini dibagi dengan total output 600, itulah yang disebut dengan koefisien teknik. Nah di sini ya, koefisien teknik untuk agriculture berarti 150 bagi 600. Dari mana 150? Dari sini tadi ya. Kemudian industri berarti 210 dibagi dengan 600. Service berarti 170 dibagi dengan 600 gitu ya. Sehingga totalnya 100%. Ya. Demikian juga berlaku untuk kolom-kolom yang lain. Final demand-nya nggak kita berubah ya. Ini total output-nya tetap 900, 900, 300. Gunanya apa sih kita menghitung koefisien teknik ini? Maka koefisien teknik ini kita nanti akan bermanfaat ketika kita ingin melihat kira-kira outputnya seperti apa kalau ada final demand-nya berubah gitu ya. Nah, ini jika tabel tadi kemudian dinyatakan dalam matriks A, maka total input atau output dinyatakan dalam matriks X dan permintaan akhir dinyatakan dalam matriks F, maka sebenarnya tabel I/O tadi kita bisa nyatakan dalam rumus matriks ini AX plus F sama dengan X ya. AX plus F sama dengan X. Jadi matriks A adalah koefisien tekniknya tadi yang ini ya, masing-masing ini akan dikalikan dengan apa namanya? Inputnya ya, dibandingkan dengan input atau outputnya. Kemudian permintaan akhirnya adalah F. Akan menghasilkan X gitu ya. Maka di sini dari persamaan tersebut kita rearrange gitu ya. AX plus F sama dengan X, berarti X-nya kita kumpulkan menjadi akhirnya adalah X sama dengan 1 min A, inverse ya, inverse dari ini bukan 1 ya, I. Matriks I min A diinverskan dikalikan dengan F. Nah, dari persamaan tersebut maka permintaan akhir saat permintaan akhir yaitu F-nya berubah, maka total output juga akan berubah. Ini kan total output ya. Karena total output akan sama dengan total input. Jadi kalau final demand-nya berubah, maka akan mendorong perubahan output. Karena kan industri akan mencoba melihat ya, sektor-sektor akan melihat berapa permintaannya, maka dia akan coba penuhi gitu ya. Maka ini kita sebut dengan berubah sesuai dengan faktor pengganda atau pengalih tertentu. Nah, faktor pengganda ini kita sebut dengan 1 min A ini ya. 1 min A, I min A ya, yang kita sebut dengan matriks Leontief. Ya. Dan kalau I min A inverse-nya disebut matriks inverse dari Leontief. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi teman-teman semua bahwa dalam analisis I/O ini proporsi input akan diasumsikan sama. Ya, istilahnya teknik koefisien tekniknya tadi dianggap sama. Ya, contoh ini ada soalnya ya. Ini ada industri atau sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa dengan permintaan akhirnya adalah ini ya. Sehingga di sini kalau Anda diminta menghitung berapa sih permintaan akhir untuk ini jika naik menjadi 100, 300, 200, maka Anda diminta menghitung total output
yang terjadi dan hitung nilai tambah yang terjadi di setiap tekor. Jadi ada 2 yang diminta ya. Total outputnya ketika ini final demand-nya berubah ya dengan angka-angka yang ini 100, 300, 200. Lalu pertanyaan kedua adalah nilai tambah dari setiap sektor. Bagaimana cara menghitung nilai tambah? Ya, ini nanti yang ininya ini masing-masing dikalikan nanti dengan hasil perkalian yang ini ya. Nanti kita lihat ya. Jadi di sini kita pertama-tama menghitung apa dulu nih? Menghitung ini dulu ya, proporsi inputnya. Proporsi input pertanian, industri dan jasa gitu ya. Seperti apa? Nah, jadi di sini 20 per 100, 15 per 100, 10 per 100 gitu ya. 35 per 290, 80 per 290, 50 per 290. Demikian seterusnya. Ini matriksnya seperti ini. Kemudian F-nya adalah final demand nih, serat. F yang kita cari kan memang ketika F-nya ini. Jadi bukan F yang ini nih ya. Tapi yang ini. Ya, ketika menjadi 100, 300, 200 akan seperti apa nih? 100, 300, 200, kemudian I-nya adalah matriks identitas. Nah, I min E ya, istilahnya matriks identitas dikurangi matriks A, kan bisa ketahuan ya, 1 dikurangi 20 per 100 berarti 80 per 100. 0 kurangi 35 per 290 berarti min 35 per 290. Demikian seterusnya ya. Ini ketemu nih matriks apa namanya liantifnya ini ya. Maka determinannya bagaimana? Tinggal hitung cara yang seperti tadi di video sebelumnya ya. Ini kali ini, kemudian dikalikan ini ada 80 per 100. Ada teman-temannya ini ada min 35 per 290 ada temannya gini. Nah, nanti menghasilkan determinannya 0,38 sekian-sekian. Kemudian kita diminta mencari kofaktornya dengan mengisi anggota-anggotanya. Ya, baris pertama kalau pertama berarti ini hilang. Nah, tinggal ini dikalikan AD min BC. Demikian seterusnya ya, teman-teman. Nah, ketemu tuh. Artinya inverse dari I min E ada seperdeterminan dari transposnya. Transpos yang tadi kofaktornya ya. Kofaktornya tadi tinggal dipertukar tempat udah dikalikan 1 per 0,3895 sehingga inverse-nya nanti gimana? Teret kan itu ya. 1 min inverse dari 1 min A sama dengan ini, jadi karena X sama dengan 1 min A inverse ya kali F. Maka X sama dengan sudah ketahuan inverse-nya ini dikalikan F-nya yang kita cari tadi perubahannya ya, menghasilkan angka ini. Ini dari mana tadi? 228, 612, 954. Tadi dari angka-angka ini ya. 1228, 612, 428. Dari mana tadi angkanya ya? X sama dengan inverse dari I min E, inverse-nya ini dikalikan dengan F-nya ini. Hasilnya ini 228 sekian. Itu hasilnya ya. Hasilnya ini. Ya, itu hasilnya. Artinya ini dikalikan 100 ditambah 0,300 ditambah 0,1 hasilnya 228 ini. Kemudian ini juga gitu ya. Kalikan ini kalikan 200, ini kalikan ini hasilnya. Nanti dijumlah-jumlahkan sehingga ini kan matriksnya 3 kali 3 dikalikan matriks 1 kali 3 kali 1 sehingga akan menghasilkan matriks 3 kali 1. Ini kan hilang. Nah, kita ketemu nih X228 sekian-sekian ini adalah outputnya. Jadi jika perubahan permintaannya tadi berubah sedemikian rupa, maka outputnya akan menjadi untuk pertanian akan menghasilkan 228, industri 612 dan jasa 428. Nah, ini soal menyelesaikan soal yang pertama. Kemudian bagaimana soal yang kedua? Masing-masing output akhir ini dikalikan dengan koefisien tekniknya atau yang perbandingan antara apa namanya input itu dengan total inputnya kan itu ya. Ini 0,55 kali ini. Dari mana 0,55? Dari sini tadi ya. Ya, ini nilai tambahnya kan 55 per 100, ini 0,55. 125 per 290, 115 per 235. Ini nilai tambahnya ya. Sehingga dihitung nilai tambahnya masing-masing dikalikan dengan ini output akhirnya ya. Maka
maka ini hasilnya dari nilai tambah masing-masing sektor. Itu ya, sebenarnya ini mudah teman-teman semua, butuh ketelitian, jadi mengonversi tabel dalam bentuk matriks, kemudian dicari inverse dari matriks leontifnya, ketemu total outputnya, kemudian dikalikan masing-masing koefisien nilai tambahnya. Gitu ya. Demikian ya, sahabat pembelajar. Nanti kita bahas lebih dalam di kelas. Sampai jumpa di kelas nanti. Salam sehat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.